warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru Pamong Penguji Uji Kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Susi Akhriani Siregar SPD dari Sekolah SMA Negeri 20 Sipirok akan melakukan uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Pada hari ini, 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk mengikuti uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi keseimbangan pasar. Berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas disiapkan. Attention please, stand up please. Before we start our lesson 3, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Let's say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ketua kelas, hari ini ada yang absen? Nihil ya. Kita lihat dulu. Hari ini nihil. Bulat kalau kelas ini setiap minggunya selalu nihil ya, bagus ya. Jadi kalau nihil kan artinya absennya jarang, pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Sorry ya. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Sehat, makanya nihil kan? Kalau nggak ada yang sakit berarti tadi absennya nggak nihil kan? Masih semangat ini? Masih. Yakin masih, ini udah agak siangan loh. Udah lapar? Sedikit? Udah, lumayan ya. Tapi biarpun begitu kita tetap harus semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi untuk lebih semangat, Ibu kasih ice breaking aja ya supaya kita lebih semangat. Masih kita bilang konsentrasi dimulai. Bisa? Bisa, Bu. Kita mulai. Konsentrasi. Nampak kali nggak konsen ini karena udah siang. Ulang ya. Konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai. Sudah? Ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kalau misalnya ibu bilang mata, berarti kamu pegang mata, gitu ya. Kalau misalnya ibu bilang mulut, berarti kamu pegang mulut. Paham ya? Jadi apa yang ibu sampaikan itu yang kamu ikuti. Ibu coba. Mata. Mata, ada ya? Oke. Ya si apa tadi si Fadli kurang konsentrasi kayaknya. Ulangi ya. Diulangi. Mulut. Oh bagus. Nah sekali lagi. Hidung. Oke, bagus sekali konsentrasinya. Ya, seperti sebelum-sebelumnya ya, kita harus mengingat apa materi sebelumnya yang sudah dipelajari supaya apa? Supaya masuk ke materi berikutnya. Jangan misalnya begitu selesai materi, ya selesai gitu, nggak gitu ya. Harus kita ingat apa materi minggu lalu. Coba, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Silakan ya. Ibu mau bertanya sama si Zia. Materi minggu lalu itu tentang fungsi permintaan dan penawaran. Oke, fungsi permintaan dan penawaran. Ada lagi yang masih ingat? Rumus fungsi permintaan dan penawaran adalah P dikurang P1 per P2 dikurang Q1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Bagus. Ada lagi yang masih ingat? Ibu harapkan masih ya. Coba. Bapak? Kurva penawar. Iya, di sini juga dibahas mengenai kurva permintaan dan penawaran sesuai dengan apa? Fungsi permintaan dan penawaran. Jadi hari ini kita akan membahas
mengenai keseimbangan pasar. Ya, untuk keseimbangan pasar, untuk KD-nya, KD untuk materi kita itu adalah menganalisis hubungan antara keseimbangan pasar dan juga struktur pasar. Itu untuk pengetahuannya, ya. Dan untuk keterampilannya itu adalah menyajikan hasil analisis tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Ya, dan untuk tujuannya ya Ibu harapkan gitu kan, setelah kita mempelajari mengenai keseimbangan melalui problem based learning, nanti kita pakai model problem based learning, Ibu mengharapkan kalian itu mengetahui atau bisa mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, khususnya yang berkaitan dengan materi keseimbangan pasar, serta mampu menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan juga bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan materi ekonomi. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas yang pertama itu mengenai harga keseimbangan, dan yang kedua adalah peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. Pertama, kita akan melihat bagaimana proses terbentuknya harga keseimbangan. Jadi, permintaan barang yang dilakukan oleh pembeli dan penawaran barang yang dilakukan oleh penjual akan senantiasa mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Namun, pembeli dan penjual akan selalu melakukan tawar-menawar, sehingga inilah yang akan membentuk harga keseimbangan. Jadi bisa kita definisikan bahwa harga keseimbangan itu merupakan harga di mana jumlah permintaan dan jumlah penawaran adalah sama. Dan bila ditinjau dari grafik atau kurva, harga keseimbangan akan terjadi saat kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Jika dibuat dalam kurva permintaan dan penawaran, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi dari grafik kita bisa melihat pada saat harga 4.000, jumlah permintaan dan penawaran adalah sama. Inilah yang membentuk kurva keseimbangan. Titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran akan membentuk yang namanya titik equilibrium atau titik keseimbangan. Berikutnya kita mau melihat bagaimana terjadinya pergeseran harga keseimbangan. Pergeseran harga keseimbangan terjadi jika terdapat perubahan jumlah permintaan dan jumlah penawaran, apakah itu bertambah maupun berkurang secara bersama-sama, maka akan dapat diketahui harga keseimbangan yang baru. Perubahan harga keseimbangan yang baru itu disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di pasar. Dan perubahan harga keseimbangan dapat bermanfaat untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam pembelian maupun penjualan barang. Dari grafik bisa kita lihat terjadinya pergeseran harga keseimbangan. Ketika permintaan bergeser dari D ke D1, akan menggeser kurva keseimbangan dari E ke S1. Begitu juga ketika kurva penawaran bergeser dari ke S ke S1, akan menyebabkan terjadinya pergeseran harga keseimbangan dari E ke S1. Berikutnya kita masuk mengenai apa saja peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. Yang pertama itu adalah intervensi secara langsung melalui yang pertama penetapan harga minimum. Jadi penetapan harga minimum merupakan batas seberapa rendah harga yang dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi, terutama untuk melindungi produsen yang berkaitan dengan produk dasar pertanian.
Yang kedua dengan penetapan harga minimum. Merupakan perubahan tertinggi yang diperbolehkan terhadap suatu barang yang telah ditetapkan dalam satu kontrak dalam satu masa perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang ada. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Betul nggak diperhatikan ini videonya? Betul. Jadi kalau mau bertanya materi terkait video yang disampaikan, udah bisa jawab ya? Yakin? 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 Oke, gue mau bertanya materi terkait video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Coba, siapa yang mau memberikan? Dalam video tadi dikatakan bahwa pada saat harga keseimbangan jumlah permintaan dan penawaran sama. Iya, betul sekali. Ketika jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran yang bagus, Pak Zainal. Siapa lagi yang tahu? Tiara silakan. Oke. Dalam video dijelaskan bahwa kurva keseimbangan terjadi apabila kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Bagus. Satu lagi, mau bertanya. Siapa lagi yang tahu? Satu lagi, silakan. Tadi Bu, dalam video dijelaskan intervensi pemerintahan dalam keseimbangan pasar, ada penetapan harga maksimal dan minimal. Tadi juga ada tentang subsidi dan pajak. Oh, jadi terkait itu tadi Ibu mau membagikan artikel yang berkaitan dengan intervensi pemerintah dalam keseimbangan pasar. Ya, silakan kamu baca artikelnya. Sebentar ya, dibagikan. Ya. Silakan kamu baca artikelnya. Ini mengenai Pak Jokowi. Ini judulnya sebenarnya Pak Jokowi menjaga keseimbangan pasar. Coba kamu baca dulu artikelnya. Silakan. Silakan baca artikel. Terbaca ya, bisa belakang juga ya. Bisa teguh, kelihatan teguh. Oke. Sudah dibaca? Sudah selesai? Pak Jokowi merupakan orang yang suka melakukan belusukan gitu ya, dia kunjungan ke masyarakat atau ke pasar atau tempat lain gitu ya. Jadi coba setelah kamu baca artikel itu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya silakan. Saya baca bahwa Pak Jokowi ingin menjaga keseimbangan pasar. Kira-kira kenapa itu? Bertanya-tanya gitu ya, kok Pak Jokowi itu mau menjaga keseimbangan pasar? Kenapa gitu ya? Oke, Ibra. Ada lagi yang mau bertanya terkait artikel? Silakan. Terkait artikel Ibu mau simpah silakan. Bu, apa hubungan keseimbangan harga pasar dengan inflasi? Karena di artikel dikatakan pada era pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan inflasi. Bagus sekali ya pertanyaannya. Apa hubungan antara inflasi dengan keseimbangan pasar? Si Pak Ma melihat di artikel kok di situ ada inflasi tuh. Kemudian apa rupanya hubungan antara inflasi dengan keseimbangan pasar? Bagus. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Oke, si Ariel lagi silakan. Apa itu sebenarnya inflasi itu? Iya, apa itu inflasi gitu ya? Di artikel kan ada inflasi. Sebenarnya apa itu inflasi si Ariel belum tahu. Nah, Ibu rasa supaya apa ya kita supaya jelas jawabannya apa gitu kan? Ibu mau kita membagi kelompok kita diskusikan dalam kelompok ya, dibagi kelompoknya ya. Sudah? Silakan yang Ibu rasa untuk kelompoknya kita bisa pakai kelompok yang minggu kemarin. Silakan dibentuk. Silakan. Kelompok 1, ya kelompok 1 ketuanya ada Rajainal, kemudian Husnul Rotimah, Mutiara Aurora, Devani, Salwa, dan Hari Al-Habib. Itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Muhammad Teguh, anggotanya Indah Mentari, Aulia Butuh Pak Mahasibuan, Ariel dan Zia. Nah ya. Kelompok 3 ketuanya Fadli, anggotanya ada Rizky Harunisa, Ibrahim Maulana, Devina, kemudian Emilia, Hari Al-Habib. Dan kelompok 4 Wandi Akbar Zain untuk ketuanya, anggotanya ada Tobu, Fadli, Syifa. Itu dia untuk kelompok. Pertanyaan terkait artikel yang Ibu bagikan tadi.
Ya, silakan kamu jawab bersama dalam diskusi kelompok. Ya, Bu Rasa nanti ketuanya silakan berperan untuk membagi tugas masing-masing. Ya. Ini Ibra, kenapa duduknya pasrah gitu? Coba silakan diskusi. Ini silakan diskusi sama Kakak. Malik, mana kayaknya? Ya, silakan diskusikan. Silakan masing-masing memberikan komentarnya. Boleh juga melalui literasi internet. Silakan kalau siapa yang menggunakan HP silakan boleh. Ya, tapi betul-betul untuk mencari jawaban atau informasi berkaitan dengan artikelnya. Sudah Ibra? Mau presentasi? Waktunya tidak cukup. Jadi kelompok satu aja kata Stoku. Gimana? Kita kasih kesempatan untuk kelompok satu? Silakan kelompok satu untuk melakukan presentasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai analisis studi kasus Jokowi pilih jaga keseimbangan pasar. Nah, untuk lebih jelasnya, studi kasusnya akan kami bacakan ulang. Akan dibacakan oleh saudari saya Mutia. Jokowi pilih jaga keseimbangan pasar. Alih-alih hanya menjaga harga bahan pokok lebih murah, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk menjaga harga keseimbangan pasar. Presiden Jokowi mengatakan di era pemerintahannya, pemerintah mampu menjaga inflasi di kisaran 3% hingga 4%, padahal sebelumnya inflasi bergerak di kisaran 8% hingga 9%. Jangan dipikir kalau harga turun masyarakat senang, peternak teriak telur naik, peternak senang. Bagaimana masyarakat senang, peternak juga senang. Saya ingin menjaga keseimbangan, papar di Jakarta. Yang ketiga, pengaruh penurunan inflasi dengan harga keseimbangan pasar. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang pertama, manfaat dari keseimbangan pasar akan dijelaskan oleh saudari saya Tomadi. Manfaat dari keseimbangan pasar ialah yang pertama menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. Nah, yang ketiga, membantu penjual menentukan penawaran. Yang keempat, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kelima, menentukan pembagian hasil produksi di antara konsumen dan menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Itulah manfaat dari keseimbangan pasar. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar akan dijawab oleh saudara saya Rajainal. Kepada saudara saya. Yang kedua, peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar. Yang pertama, intervensi pemerintah secara langsung. Pendapatan harga minimum atau floor price. Harga minimum atau harga dasar merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atas ketentuan pemerintah. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Harga dasar yang ditetapkan akan berada di atas harga equilibrium pasar. Untuk pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh saudara saya Hari Almadi. Yang ketiga, intervensi pemerintah secara tidak langsung. Intervensi pemerintah secara tidak langsung terbagi dua. Yang pertama, penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Yang kedua, pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar.
yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk. Demikianlah analisis yang bisa kami sajikan. Apabila dari saudara-saudara sekalian ada pertanyaan, kami persilakan atau kritik dan saran kami. Ya, bagus sekali ya presentasinya. Presentasi dari kelompok 1 terkait artikel yang dibagikan Jokowi menjaga keseimbangan pasar itu ya. Ya, silakan dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan saran kritik, silakan. Ya, silakan. Coba dijelaskan sekali lagi mengenai nomor 1 terkait intervensi secara tidak langsung. Ya, pertanyaan Mediansa ya. Coba dijelaskan kembali. Baik, untuk menjawab pertanyaan saudara kami butuh waktu berapa menit? Untuk pertanyaan dari saudara Ferry akan dijawab oleh saudari saya atau Bu Nadia. Pada saudari saya persilakan. Untuk jawaban dari saudara Ferry, intervensi pemerintah secara tidak langsung. Yang pertama, penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Yang kedua, pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidinya biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekankan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Bagaimana saudara Ferry? Apa bisa diterima? Jawaban saya cukup. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya jawabannya ya. Silakan ada lagi? Silakan moderator. Ya. Kepada saudari Oli saya persilakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada kelompok 1 mengenai penjelasan terkait dari pertanyaan saudara Feriansa. Tadi kan udah dijelasin secara langsung itu intervensi itu adalah pajak dan subsidi. Jadi apa sih pengaruh pajak dan subsidi itu terhadap harga? Untuk menjawab pertanyaan saudari, kami butuh waktu berapa? Baik, untuk pertanyaan dari saudari Aulia akan dijawab oleh saudari saya, Nadia. Ya, silakan. Pengaruh subsidi terhadap harga, kami akan menjelaskan juga apa itu subsidi. Jadi subsidi adalah bantuan pemerintah terhadap para pengusaha atau produsen supaya mampu bersaing dengan produk luar dan pengusaha juga mampu meningkatkan kualitas produknya. Jadi dari segi harga, ketika pemerintah memberikan subsidi pada pengusaha atau produsen, maka ini akan menekan atau memperkecil biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen. Terutama kalau biaya produksi kecil, maka harga barang akan lebih murah. Karena itu selain berkualitas, barang juga bisa dijual dengan harga murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Dan untuk pajak, ini juga dimaksudkan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri. Berbeda dengan subsidi, jika subsidi bisa membuat harga barang lebih murah, maka sebaliknya, pajak akan menambah harga barang. Contohnya, ketika Anda beli makan ke restoran atau mungkin berbelanja ke supermarket, coba perhatikan dalam berbelanja pasti ada PPN, pajak penjualan. Dengan adanya PPN, jumlah uang yang kita bayarkan kekali tentu bertambah. Jadi kebijakan pajak sebenarnya ditujukan pemerintah untuk melindungi produk kita, yaitu dengan menaikkan tarif pajak pada barang-barang impor. Pada saudara Aulia, apakah bisa diterima jawaban dari kami? Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Iya, mungkin satu pertanyaan lagi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abbas dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa itu inflasi? Pada saudara saya Rajanya, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya Aryan Saifullah. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi akan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akibat dari harga-harga barang yang mengalami kenaikan. Apakah saudara Anda bisa mengerti? Terima kasih. Iya, mengerti Ariel ya? Oke. Mungkin kami rasa cukup sekian bisa kami berikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan apa untuk kelompok
diberikan, gue rasa jawaban dari kelompok 1 sudah cukup jelas gitu ya. Pajak itu untuk apa? Ketika diberikan pajak kepada suatu barang, maka harga barang ini akan naik. Ini juga dibuat oleh pemerintah untuk melindungi produk-produk dalam negeri supaya apa? Bisa bersaing dengan produk luar. Ya, misalnya dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi kepada barang-barang impor. Ya. Kemudian inflasi. Ya, inflasi mungkin sudah sering kita dengar gitu ya. Nah, inflasi itu tadi pertanyaan dari si Ariel. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Ya. Ibu rasa sudah cukup jelas. Dan Ibu mau ada yang menyimpulkan, Mas? Coba siapa yang menyimpulkan? Si Wandi. Kesimpulannya adalah harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Iya. Dan kurva keseimbangan adalah kurva yang menggambarkan titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Iya, bagus ya. Nah, ada lagi yang mau menambahi kesimpulannya? Ada? Coba apa saja intervensi pemerintah? Siapa yang tahu? Intervensi pemerintah tadi dalam keseimbangan pasar. Tahu, silakan. Intervensi secara langsung dan tidak langsung, Bu. Kalau secara langsung itu penetapan harga minimum dan maksimum, sedangkan secara tidak langsung itu penetapan pajak dan subsidi. Bagus ya, bagus sekali ya. Ibu rasa sudah cukup jelas. Cukup jelas ya? Sudah? Iya, sudah cukup jelas. Silakan bangkunya disusun kembali seperti semula. Kamu kerjakan lembar evaluasi yang sudah Ibu berikan. Ya. Ada 5 pertanyaan saja di situ. Ibu rasa 10 menit cukuplah ya untuk mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu berikan. Kerjakan di kertas lembar. Sudah selesai yang terdekat. Silakan dikerjakan. Kertas lembar. Jangan taunya 10 menit. Coba kerjakan sendiri ya. Ibu mau mengukur kemampuan kamu akan menjadi sudah paham materinya atau tidak. Jangan bekerja sama. Sudah selesai tahun depannya. Ya, Ibu rasa untuk materi kita kali ini sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Untuk minggu depan silakan kamu baca mengenai elastisitas ya. Minggu depan kita belajar mengenai elastisitas harga. Apakah itu elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Kembali Ibu ingatkan, silakan kamu baca dulu buku metode asrama. Begitu kita nanti jumpa minggu depan lebih nyambung. Ketika diberikan materi, kalian lebih nyambung untuk apa yang menangkap materi yang disampaikan. Bisa ya? Bisa. Ya. Ibu sudahi dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, kalau sudah, ya, Ibu rasa untuk materi kita kali ini sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Untuk minggu depan silakan kamu baca mengenai elastisitas ya. Minggu depan kita belajar mengenai elastisitas harga. Apakah itu elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Kembali Ibu ingatkan, silakan kamu baca dulu buku metode asrama. Begitu kita nanti jumpa minggu depan lebih nyambung. Ketika diberikan materi, kalian lebih nyambung untuk apa yang menangkap materi yang disampaikan. Bisa ya? Bisa. Ya. Ibu kita sudahi dengan ucapan Alhamdulillah. Kelas disiapkan supaya. Attention please, stand up please. After we finish our lesson, please pray.